Kabar gembira teman-teman. Seperti dilansir dari Whois Record, domain VTubeku sudah diperpanjang alias tidak expired lagi. Oke, langsung saja kita investigasi. Di sini tertera update date tertanggal 10 bulan 4 tahun 2022. Itu artinya domain VTubeku diupdate tanggal 10 April tahun 2022. Update-nya kemarin ya. Dan domain VTubeku akan expired lagi pada tanggal 9 bulan 4 tahun 2024. Berarti sekitar 2 tahun ya. Sekarang mari kita cek domain vvtech.id. Di sini tertera update terakhir tanggal 14 bulan 2 tahun 2022 dan akan expired tanggal 9 bulan 2 tahun 2023. Berarti lagi setahun kira-kira waktunya. Dari dua investigasi tadi dapat kita simpulkan bahwa domain VTubeku dan domain vvtech.id masih aktif ya. Kita sebagai VTuber arus bawah harus memberikan apresiasi yang positif kepada manajemen VTube karena mereka sudah mau memperpanjang masa aktif domain VTubeku dan domain vvtech.id. Kemudian muncul teka-teki baru. Kenapa manajemen VTube hanya memperpanjang masa aktif domain VTubeku? Dan kenapa tidak berusaha meng-on-kan VTube? Ada yang tahu jawabannya? Terus, fungsi dasar aktifnya suatu domain apa ya? Lantas, mengapa domain VTubeku aktif tetapi website VTubeku tidak bisa diakses alias error 521? Semua teka-teki ini masih menjadi misteri dan tanda tanya besar. Yang jelas, hanya manajemen dan Tuhan yang tahu, ya kan? Daripada bingung dan stres memikirkan domain VTube, mendingan kita update VTube yuk di update terbaru edisi 11 April. Ada info apa saja? Mari kita telusuri sedalam-dalamnya. Check it out. Pada segmen pertama, curhat VTuber. Uclick itu dari logonya aja sudah jelas money game. Nggak perlu dibahas lagi soal Uclick. Dan dari logonya aja sudah ketahuan bahwa dia itu tukang tipu. Kadang heran masih ada orang yang tanya APK Uclick ini gimana. Dengan segala kasus yang terjadi, kok masih ada orang yang bodoh dan percaya? Padahal polanya sama. Biasanya pemain baru money game itu belum pernah jadi korban, alias masih polos. Mereka adalah kelompok orang-orang bodoh dan pemuja duit haram. Yang kayak gini, kok kadang-kadang membawa ayat-ayat suci. Kalau nggak malu sama Tuhan, mbok ya malu sama manusia, ya toh? Zaman sekarang emang air suci sering dijadikan alat untuk mencari calon mangsa. Waktu diponis COVID-19 sama dokter, setelah saya baca-baca chatnya Hati Sukirman, hatiku terhibur dan imun tubuhku meningkat. Kemudian saya lakukan check up lagi. Saya sudah negatif corona. Lord Sukirman emang hebat. Siapa dulu Sukirman gitu loh. Karena pada dasarnya SPI itu menerima semua perbedaan. Kalau memblokir hanya karena perbedaan itu adalah menyalahi aturan SPI sendiri. Karena SPI bukan grup pengecut seperti grup-grup lainnya. Adu argumentasi itu perlu untuk mencari dan menggali kebenaran. Ketika kritis itu dibungkam, maka yang terjadi adalah single majority dan tak akan menemukan kebenaran. Grup-grup VTube yang suka memblokir lawan bicaranya atau tak sependapat dengan admin itulah namanya grup pecundang. Tak berani adu argumentasi untuk mencapai kebenaran secara personal itulah pengecut. Ya, SPI seperti itu. Mempersilahkan semua perbedaan, baik perawan ataupun janda, diperlakukan sama, tetap disayang. Dia bukan pengecut, hanya saja dia kebingungan karena janji manajemen nggak ditepati. Sehingga argumennya nggak bisa diterima karena keadaan hati member yang galau di PHP terus. Sampai kiamat kubro pun member VTube tetap akan di PHP. Lah, wong VTube itu sudah lenyap dari planet bumi, kok kenyataannya? Dihembuskan rumor investor 3T alias tukang tipu-tipu. Itu kan cuma opini dari petinggi-petinggi VTube agar member tetap tenang.
Seperti sekarang ini dihembuskan kabar adanya arwah tim 9 yang menguasai ruang luar angkasa agar bisa meng-on-kan Picup. Itu juga ulah penipu-penipu Picup biar member pada tenang dan gak bikin gerakan penuntutan. Makanya mari kita baca alam, baca situasi, di situ ada kebenaran sejati. Mungkin lebih baik jelaskan bagaimana pola pikir orang-orang yang masih berharap Picup itu bisa on. Sementara Picup adalah money game tipu-menipu. Apakah mereka ini ketagihan makan keringat dan darah bangsanya sendiri? Ketagihan jual pipi sampah akal-akalan pendiri dan manajemen Picup. Kalau on mau dapat bayaran dari siapa? Member Picup digoda untuk utang bank, jual tanah untuk fast track. Sebenarnya pikiran waras para leader dan yang masih mengharap Picup on itu dikemanakan? Kok nggak sadar-sadar ya? Jangan takut jika kamu menghadapi jalan buntu. Jangan takut bila persoalanmu semakin berat. Selama ada Tuhan di hidupmu, mukjizat pasti terjadi. Terus dasarnya apa kalau masih mempercayai Picup itu akan on? Picup nggak bakal on. Kalau ada yang katakan Picup akan on, dia itu otaknya sudah rusak. Anak kecil pun tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Masa orang dewasa nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2? Aneh aja. Toh Picup sudah jadi bangkai, ngapain juga diurus dengan P+. P+ ada karena para leader Picup mencuri data dari Picup. Agar member Picup bisa diperdaya uangnya lewat mega kopi. Kelak pun P+ akan kena tuntutan. Berhubung karena udah mega kopi di P+, para Pituber yang memiliki peringkat bronze sampai diamond, akhirnya mereka anggap P+ lebih layak diperjuangkan daripada Picup. Tapi ketahuilah, para leader yang ikut arahan manajemen yang melakukan mega kopi ke P+, mereka telah lupa bahwa peringkat yang mereka raih di P+ bersumber dari Picup. Lah, uang Picup itu penipuan kok, memang sudah nggak akan bisa diperjuangkan kali. P+ itu bagi manajemen untuk menggantikan Picup. Sebab Picup sudah runtuh, tak akan bisa berdiri lagi. Sebab nyata-nyata Picup itu pencuri uang rakyat lewat fast track. Kalau semua member Picup sudah bintang 6, terus siapa yang bayar kalau nggak ada yang fast track? Apa perusahaan yang bayar? Lah, wong manajemen Picup itu penipu semua. Pernahkah Picup bayar member? Modal apa manajemen Picup membayar? Modal sewa server untuk menjalankan money game saja kan? Untuk menipu membernya saja kan? Silahkan berargumen. Kalau bisa menyanggah kalimat saya. Silahkan juga panggil manajemen Picup, suruh bantah kata-kata saya. Apa mereka berani tunjukkan batang hidungnya? Dasar mereka penjahat kelas teri. Ketika Kiai Eman meminta LPJ-nya manajemen, ternyata mereka nggak bisa memberikan data-data laporan pertanggungjawaban, alias gagal total dalam tugasnya. Mega kopi ke P+ yang lebih diuntungkan adalah para leader yang mendukung manajemen. Karena posisinya langsung tinggi dan bonusnya lebih gede. Sementara peringkatnya ke P+ hasil dari meraih peringkat di Picup. Maka jangan heran kalau para leader banyak yang mengajak bertahan di P+. Ini curang namanya. Apapun itu, apapun drama kolosal yang mereka ciptakan, mereka telah berkomplot menjadi malin dan bajing uang member. Akhirnya Pak Eman mengambil alih Picup dan membentuk tim 9 yang akan menyelesaikan semua permasalahan di Picup. Hingga diperjuangkan sampai Picup menuju on. Karena manajemen lama tidak menginginkan Picup on lagi. Semua sudah direncanakan dari awal, semua sudah disusun dari mulai launching. Intinya mereka malin. Mana ada tim 9 mau jalankan money game lagi, mau nipu lagi. Sadar bos, ini permainan mereka sendiri, sudah didesain seperti itu. Paling-paling kalau ditanya siapa tim 9, jawabnya rahasia. Sangat membagongkan sekali. Pada bulan Desember 2021, mereka ketahuan hendak membuat aplikasi baru yang mirip dengan sistem kerjanya Picup, yang akan dihubungkan ke P+ yang disebut sebagai satu rumah 2 kamar. Kita akan buktikan adanya tim 9 ketika Picup telah on. Dan kita juga akan buktikan adanya pengkhianatan di Picup. Siapa yang mengkhianati dan siapa yang dikhianati. Yang jelas, Picup dulunya lewat iming-imingnya mencari mangsa adalah bisnis periklanan. Tapi iklan-iklan Picup hasil mencuri dari YouTube.
Perusahaan-perusahaan yang diiklan Picup itu tidak merasa mengiklankan produknya lewat Picup. Kerjaan penjahat Picup ya begitu, menipu dan menggarong uang member lewat aplikasi. Dan pipi hanya dibeli oleh member-member yang terjaring perangkap mulut leader. Sekarang yang beli pipi pada nangis, diburu bank gak bisa nyicil, jual tanah dan lain-lain. Mana perusahaan membayar? Mereka penipu kok bayar member? Kalau ngeruk uang member sih iya. Mengkhianatinya lewat apa? Gimana cara mengkhianatinya? Sudahlah, itu hanya sinetron tak berujung yang ditebarkan para manajemen Picup. Sekarang mereka cari aman untuk dirinya masing-masing. Mereka pada ngumpet dari tanggung jawab. Semua rencana sudah disusun dari awal A ke B. Setelah scam bikin gerakan C. Itulah liciknya begundal-begundal Picup. Manajemen hanya buatkan video edukasi bahwa PioPoint dibeli oleh perusahaan dan nyatanya itu semua isinya adalah kebohongan alias hoax. Ingat-ingat, semua rekaman video, seminar dan apapun itu sudah kami kantongi. Para oknum gerombolan maling ini nggak akan bisa ngelak lagi. Videonya sudah komplit, data komplit. Biar mereka hapus video di MFBS percuma saja. Sudah kami simpan kok. Termasuk para konten kreator penyebar hoax itu tak akan luput dari hukum. Silahkan kalau ada yang sesumbar, Bareskrim nggak akan bisa nangkap mereka. Nggak apa-apa, silahkan sesumbar gitu. Paling-paling nanti pas dijemput tim Bareskrim nangis kencing di celana. Sudah kami catat kok para sesumbar itu. Harus sampai finish. Istilah Jawanya, ojo wedi-wedi yen wani. Lan ojo wani-wani yen wedi. Dan kami memilih berani mencari keadilan sampai tuntas. Segmen selanjutnya, Basi Moti VTuber. Tema motivasi kali ini adalah motivasi Ramadan. Seimbangkan tujuan hidupmu, dunia dan akhirat. Selama ini banyak dari kita waktu berdoa meminta kesuksesan dunia yang lebih didominasi daripada kesuksesan akhirat. Kita kebanyakan mengukur kesuksesan dengan dunia. Ukuran dunia bukanlah ukuran sukses. Orang mendapatkan gelar, mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mempunyai rumah yang besar, mempunyai mobil yang banyak, mempunyai perusahaan yang banyak, itu semua bukan sukses. Sukses yang hakiki, sukses yang abadi, menurut Tuhan di dalam Al-Quran adalah ketika orang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Catat tuh. Inilah orang yang dikatakan sebagai orang sukses. Maka kita harus minimal seimbangkan antara tujuan hidup dunia dan akhirat. Dan akan lebih baik lagi jika tujuan akhirat lebih mendominasi. Motivasi selanjutnya, doa tak tertolak. Ketika ada masalah yang terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di bisnis, kita pasti berdoa sambil berusaha, benar? Tapi kadang-kadang setelah kita berusaha dan berdoa, doa kita seperti belum dikabulkan. Kalau saya sering berpikir sebenarnya apa yang salah ya? Mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Alhamdulillah saya menemukan salah satu penyebabnya. Karena berdoa itu ada etikanya dalam berdoa supaya doa kita cepat terkabul. Berikut kita bahas etika-etika itu. Yang pertama, bertauhid. Yang kedua, ikhlas karena Tuhan. 3. Meminta dengan Asmaul Husna. 4. Memuji dan memuja Tuhan. 5. Bersolawat untuk Nabi Muhammad. 6. Menghadap kiblat. 7. Mengangkat tangan. 8. Yakin Tuhan akan mengabulkan doa kita. 9. Banyak berdoa dan jangan terburu-buru. 10. Serius dan memastikan yang diminta. Selanjutnya 11. Harus kusuk serta penuh dengan harapan dan kecemasan jika tidak dikabulkan. 12. Mengulangi doa 3 kali. Selanjutnya makan dan minum dari yang halal termasuk pakaiannya. Selanjutnya jangan hanya minta dunia. Apapun doanya selalu dikonekkan dengan jalan akhirat. Dan terakhir nomor 17. Manfaatkan waktu dan tempat mustajab. Jangan hanya dibaca tapi diamalkan ya. Semoga setelah kita tahu hal tadi, doa kita cepat dikabulkan Tuhan ya. Amin. Oke lah kalau begitu. Sekian saja ya update YouTube kali ini. Semoga bermanfaat. See you.